Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Info 3 Channel untuk membahas kurikulum Merdeka dalam bentuk implementasinya di PAUD tahun 2023. Bagaimana? Mari ikutin sampai selesai. Baik. Pada kali ini kami akan membahas 8 hal yang akan kita kupas tuntas dalam kurikulum Merdeka. Pertama adalah tentang pendahuluan, kedua karakteristik kurikulum, ketiga STTPA, standar pencapaian anak, keempat struktur kurikulum, kelima capaian pembelajaran, keenam bermain berbasis buku, ketujuh literasi dan STEAM, ke-8 adalah proyek pembelajaran Pancasila atau pembelajaran proyek. Pada mandiri berbagi. Kemudian untuk mandiri berbagi itu digunakan untuk belajar ditujukan ya lebih besar kepada para pendidik, perencana, pengelola dan pengorganisasian ini dalam membentuk Merdeka Belajar, sebuah pelajaran anak dalam memikir dan bertindak pada dalam kurikulum Merdeka bertanggung jawab secara ada terus kemudian hal yang memfasilitasi perhatikan dan inspirasi kreativitas penekanan pada mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, berbeda dengan proses belajar ini akan kita uraikan lebih sebelumnya. Jadi apa saja yang bisa dibagi dasar dalam merumuskan dan merencanakan tujuan pendidikan nasional pembelajaran untuk sebagai referensi utama dalam konteks anak pendidikan, terutama Merdeka Belajar itu adalah Merdeka bermain dan kompetisi bermain adalah belajar. Bagaimana menerjemahkan konsep Merdeka Belajar dalam yang dia mau nanti belajar sepanjang seperti apa Merdeka bermain dalam PAUD, bagaimana penerapan Merdeka bermain dalam pendidikan PAUD. Setelah kita akan secara tahu ditekankan oleh guru kepada Merdeka bermain dan bagaimana caranya mengajar sesuai prinsip Merdeka bermain. Ini akan kita bahas tuntas pada dalam itu ada namanya penyesuaian tiga pilihan pengetahuan seberang mainan yang pola kurikulum 13 bisa di dalam kerangka kurikulum Merdeka. Hal ini ditambah atau berbeda dengan lainnya selain kurikulum 13 sebelumnya. Jadi kita bisa berbeda di dalam komunitas apa yang mereka inginkan sehingga dalam bulan kita berusaha secara bersama pendidik karena segala juga bisa melibatkan orang tua dalam perencanaan mandiri berbagi. Nah, pada ini akan kasih kupas kurikulum pada PAUD ada 3 hal yang targetnya adalah mandiri berbagi di sini membuat perhatikan. Pertama adalah penekanannya belajar sesama. Hal ini jadi tidak pelajaran dan Merdeka Belajar antara lain memerdekakan anak. Kita masuk pada apa sih karakter utamanya dalam PAUD ini dalam pendidikan anak usia dini. Kebetulan ya kita juga di dalam peraturan perundang-undangan Permen Kemendiknas ini bahwa usia anak pada PAUD adalah usia fase pondasi. Dikatakan pondasi bahwa kita melakukan penerapan, perubahan-perubahan serta pengalaman-pengalaman baru kepada anak menuju kesiapannya untuk maju ke sekolah yang lebih tinggi atau ke SD. Jadi mencoba mengkoordinatkan dan menyatukan perkembangan mulai dari 6 sampai kognitif hingga
motorik halus, motorik kasar, seni, bahasa, dan budayanya yang dulu kita sebut kompetensi inti itu bersinergi bersama untuk bisa siap secara sosial emosionalnya juga matang hingga bisa menerima pembelajaran di fase berikutnya. Nah, berapa saja umurnya itu 0 sampai 6 tahun. Meskinya juga pada pondasi awal di SD itu sampai 8 tahun sesuai tadi definisi anak. Nah, fase atau tingkat perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan oleh karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Nah, di PAUD karakteristik utamanya itu adalah di kurikulum Merdeka ada 3 saja. 1, harus bermuatan materi esensial, yaitu tak usah banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, materinya materi pokok, materi-materi dasar, materi-materi yang bisa mengembangkan literasi, numerasi, dan STEM anak. Tidak perlu banyak-banyak hal, dan ini harus konkret, tidak abstrak, dan bisa dilakukan yang berdasarkan pengalaman dan hal terdekat dengan anak. Yang kedua, bersifat fleksibel. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan perubahan besar. Mereka tidak mengunci Bapak Ibu semua dengan kurikulum yang kaku. Fleksibel itu artinya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan anak, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang ada, budaya di sekitar sekolah, bahkan teknologi yang ada di sekolah. Katakanlah kami, misalnya KB Pelita Insani berada di Batu 7 di kawasan industri pabrik busana, dan itu anak-anak belum familiar dengan konveksinya, itu mesti mereka ketahui. Terus hidup dengan beragam budaya dan segala kegiatan berkaitan barang dan jasa. Nah, ketiga, kita harus dalam hal ini PAUD mesti berbasis proyek. Yang ketiga, jadi ada 3 aja ya Bu ya, materi esensial, bersifat fleksibel, berbasis proyek. Berbasis proyek ini artinya adalah menanamkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 hal yang harus kita kembangkan, yaitu dalam pembelajaran Pancasila itu ada namanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam hal ini berkaitan dengan nilai agama dan moral anak. Nah, kemudian ada keberagaman global. Di sana anak-anak mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat, bagian dari negara, dan negaranya adalah bagian dari dunia yang beraneka ragam. Nah, ini yang kita harus tekankan untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu sekalian, para guru pendidik yang mulia, itu ada namanya dalam profil Pancasila ada jiwa bergotong royong. Nah, elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian kita mesti memunculkan jiwa mandiri anak. Nah, elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini elemennya Bapak Ibu sekalian, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan serta menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan serta mengevaluasi pemikirannya sendiri. Artinya anak mulai berpikir dan bernalar kritis, kemudian dia bersanggup menyatakan pendapatnya
dan sanggup mengeluarkan kata-kata pemantik sendiri, dan kemudian mereka bisa mengeluarkan pendapat dan pemikirannya secara bebas dan merdeka. Kemudian unsurnya kreatif. Elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan. Jadi keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, di mana pendidik PAUD perlu mengembangkan keenam dimensi tersebut secara menyeluruh sejak kita awal pembelajaran. Nah, profil Pancasila dibentuk sebagai usaha pengembangan SDM unggul yang bersifat objektif, sehingga outcome kita yang kita hasilkan, lulusan kita itu tidak fokus pada kognitif saja. Karena itu, profil Pancasila itu suatu capaian dari proses pembelajaran lintas disiplin. Artinya, jika Bapak Ibu masih dihadapkan ada persoalan dengan orang tua yang mengakibat cacah listung, maka ingatkan pada mereka bahwa pada PAUD ada pembelajaran profil Pancasila dan ada perkembangan yang sangat diperhatikan dan distimulus untuk anak tidak menonjol hanya kognitifnya saja. Jadi mungkin ya di saat ini sudah terbuka, tidak ada orang yang banyak peluang-peluang kerja, peluang-peluang perusahaan, peluang-peluang masa depan, di mana anak bisa bertahan untuk masa depannya, memilih jalan hidupnya tanpa keahlian kognitif. Artinya tidak meninggalkan kognitifnya sama sekali. Artinya tidak berarti orang yang cerdas secara kognitif akan berhasil di masa depan. Ada juga yang cerdas kinetik, dia menjadi pemain sepak bola, atlet dan sebagainya. Ada juga dia berkembang desain grafis, sainsnya, jadi dia bisa berkembang menjadi seorang ahli grafis, juga bisa berkembang menjadi pedagang, pengusaha besar dan lain-lain karena keseimbangannya tadi. Sehingga kita pada fondasi ini memang dititik beratkan untuk menorehkan agar anak cinta dan belajar dengan bermain sehingga timbul rasa belajarnya sepanjang hayat dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu, bisa menyelesaikan masalahnya, bernalar kritis, berinovatif, dan tidak menonjolkan salah satu dari 6 tingkat kecerdasan anak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada standar kompetensi. Bagaimana sih caranya mengukur, bagaimana sih standarnya kelulusan PAUD itu. Nah, ini telah diatur Bapak Ibu sekalian dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Di STTPA itu mesti ada namanya yang bernama nilai agama dan moral, di mana nilai agama dan moral kita telah menetapkan dan memberikan pengetahuan kepada anak, menstimulan anak bahwa dia mengetahui agamanya, mengakui adanya Tuhan, mengetahui cara jalan beribadah. Katakanlah dalam umat Islam ada itu rukun iman dan rukun Islam, adab ke masjid, mengetahui tempat ibadahnya, dan kemudian mengetahui kawan-kawannya yang beragama lain dan saling menghargai satu sama lain sehingga membentuk tadi karakter dan etika anak. Nah, kemudian kalau nilai Pancasila seperti yang kami uraikan sebelumnya, ini menanamkan jati diri anak dari usia dini. Mereka sudah mengetahui siapa dirinya, dari mana dia berasal, siapa keluarganya, orang tuanya,
negaranya, lingkungannya, bagaimana tata tertibnya, dan bagaimana mereka akan bergotong royong, menghargai, dan bersifat saling membantu sama yang lain. Nah, itu dalam profil Pancasila. Fisik motorik itu kita bisa akan melihat anak-anak di mana di dalam UPASE Pondasi sudah mengenal simbol, angka, huruf, gerak-gerak yang melompat, menggunting, mengumpulkan, menganalisa, dan dia mulai melakukan pertumbuhan-pertumbuhan yang kita lakukan secara fisikal, dan juga bisa melihat pertumbuhan geraknya yang sangat aktif. Kemudian di kognitif itu di pengetahuan, dia mulai mengeksplorasi, mengkolaborasi, menganalisa, mengobservasi, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, menalarkan, dan kemudian bisa membuat perlindungan dirinya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya secara sederhana menurut ilmunya. Bahasa juga begitu, serta sosial emosional, apalagi ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, STTPA ini kriteria minimalnya adalah terjadinya kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai peserta didik di akhir masa jenjang pendidikan. Lihat dulu capaian anak pada nilai agama dan moral, di mana itu seperti saya bilang tadi, anak mengenal Tuhannya, anak mengetahui agamanya, anak mau melakukan ibadah agama sesuai agama yang dianutnya, dan menghargai perbedaan serta keberagaman, sehingga dia menyayangi dirinya, keluarganya, budayanya, agamanya, negaranya, serta lingkungannya. Nah, pada jati diri ini kita akan menemukan hal-hal yang menjadikan identitasnya kuat. Anak mengetahui identitasnya siapa, dan jangan sekali-sekali kita menciptakan suasana perbandingan di kelas. Ciptakan anak bangga dengan rasa keadaannya yang ada, dengan keadaannya sekarang, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan profesi ibu bapaknya, agamanya, rumahnya, lingkungannya, budayanya, serta sekolahnya, sehingga ia bisa menangkis dan menangkal bentuk hal yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang mengubah pada pondasinya, mengubah kepada kebudayaannya. Nah, jika anak di capaian literasi dan STEM, anak mampu berpikir kritis, kreatif, analis, bahkan kolaboratif. Anak juga diharapkan mampu menalarkan dan memberikan, menyampaikan, bahkan merespon segala bentuk informasi yang diterimanya, sehingga muncul kemandiriannya dalam bentuk mampu dia mengeluarkan pendapat dalam hubungannya dalam masyarakat. Dia juga bisa menghubungkan bentuk pola, simbol, data, fakta, serta dapat menggunakannya dalam memecahkan persoalannya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada struktur kurikulum PAUD, yaitu TK, KB, dan TPA. Jadi kita ketahui Bunda, kalau untuk jam pembelajaran mungkin sama dengan yang kita kurikulum ke-13, di mana anak 3-4 tahun itu dimungkinkan 60 menit per hari. Kalau pembelajarannya 5 hari berarti 300 menit per minggu. Nah, 4-6 tahun itu 900 menit per minggunya. Nah, dalam struktur kurikulum itu sama dengan kurikulum yang lainnya dari lembaga-lembaga pendidikan, di mana ada kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler biasanya kita sebut kegiatan inti pada RPPH, RPPM, atau Prosem.
Nah, perwujudannya itu dalam kurikulum Merdeka disebut intrakurikuler dan berwujud bermain dan belajar yang tertuang dalam pembelajaran intisari, pembelajaran inti, dan kegiatan bermain yang bermakna dalam perwujudan Merdeka Belajar. Dia bebas berekspresi, mengeksplorasi, menyatakan pendapat, menyatakan secara lisan kesukaan dan tidak suka, menyatakan dia senang dan tidak senang, dan sebagainya. Nah, ditambah nanti dalam struktur kurikulum kita itu adalah proyek pelajaran berbasis proyek yang intinya menguatkan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi harus berbasis proyek. Nah, ini bisa kita tampilkan pada acara-acara besar hari agama atau acara-acara besar di tingkat kerukunan warga yang biasa menjadi rutinitas, atau hari-hari besar berdasarkan kedaerahan masing-masing atau budaya masing-masing, atau hari-hari besar yang di secara nasional kita liburkan. Nah, itu kita lakukanlah proyek pelajar Pancasilanya. Di sana kita bisa modifikasi, tidak harus berpatron kepada meski berpawai, meski berpenampilan seni dan budaya, mesti bikin pagelaran sini, tidak. Terkadang kita lupa kegiatan di wilayah kita yang kecil saja itu bisa menjadi proyek profil Pancasila. Misalnya acara rewang di kita Kepri selalu ada itu ya, apalagi khusus Tanjung Pinang, atau acara hajatan keluarga, hajatan tetangga, atau bisa juga ketika hari besar Muharram semua bikin acara selamatan atau acara lain-lainnya yang dimana terjadi kerumunan, terjadi keramaian, terjadi keberagaman, berhimpunnya banyak orang dalam sukacita dan selalu mengeluarkan energi positifnya berupa bergotong royong, bercengkrama, bercerita satu sama lain. Nah, proyek pelajar Pancasila tidak berkutat pada hal-hal yang mesti dalam bentuk kemeriahan, pawai dan segala macam, tetapi bisa dibentuk misalnya bermain kemah-kemahan, mereka mengekspresikan dalam bentuk pasar desa, atau dia bermain pola bermain kita zaman dulu boleh muncul kembali. Kalau di tempat kami di Batu Tujuh kebiasaannya anak-anak kita suka menyaksikan kuda lumping dalam event-event 17 Agustus, permainan-permainan rakyat lainnya, dan atau membuat di hari-hari besar camping bersama, bermain rumah-rumahan, atau apapun yang bisa menimbulkan rasa kebersamaannya dan rasa saling bertemu dalam sebuah kumpulan masyarakat untuk memikirkan sebuah kegiatan yang berdampak positif. Kira-kira gitu ya Bu ya. Karena tadi kita membahas di awal adalah bagaimana menjadikan buku menjadi sahabat anak dalam bermain. Nah, ini dimulai dari situasi pembelajaran kita. Jadi semua pembelajaran yang dimulai di dalam kelas hendaknya bermula dari buku, bahan buku bacaan anak. Mulailah dikenalkan kepada anak, dan bagaimana kesiapan guru untuk menampilkan buku itu menjadi menarik perhatian anak. Bagaimana ibu guru bisa menyampaikan isi dari konten pesan-pesan yang ada di dalam bahan buku bacaan, sehingga ketika dan bagaimana aturan ketika dibacakan buku. Mereka juga akan mengambil kesimpulan ketika buku itu setelah selesai dibacakan. Kemudian terpicu nalarnya dan kreativitasnya dengan bermain menggunakan buku.
Jadi jangan sampai meninggalkan buku dan literasi-literasi lain, sehingga literasi berupa angka, simbol-simbol, huruf, dan kata-kata yang sering dicelotehkan anak. Dan ingat, buku adalah gudang ilmu. Jadikan anak jadi pelajar sepanjang hayat. Jadikan buku itu sahabat. Kita jarang di PAUD, terutama PAUD saya kemarin ada persoalan, kita tidak mengenalkan buku itu dari awal. Ini misalnya bagian-bagian buku, pengantarnya, kulit buku, judulnya, apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku, isi buku, di percetakannya, kenapa kok bisa jadi dicetak. Nah, itu nanti ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh anak-anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, para pejuang PAUD, ayah dan bunda yang sangat dimuliakan oleh Allah, semoga ini menjadi perjuangan di surga nanti. Nah, capaian pembelajaran kita di kurikulum merdeka itu adalah konteksnya stimulus dan kesiapan anak untuk bersekolah SD. Kembali ditekankan ini lagi karena apa? Jangan membuat capaiannya yang muluk-muluk. Di PAUD itu berdasarkan peraturan Kemendikbudristek yang terbaru itu hanya 3, yaitu 6 nilai agama dan moral, kedua jati diri, ketiga literasi dan STEM. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai agama dan moral itu menekankan anak pada identitasnya. Anak tahu identitasnya, dia sayang dengan identitasnya, dia merawat identitasnya itu dengan baik dan menjaganya dengan baik. Kedua, agamanya, mereka mengerti, tahu, wajib sebagai makhluk Tuhan menjaga agamanya, menjalankan ibadahnya, menjalankan aturan-aturan agama, tahu salah benar dan tidaknya, dan kemudian menghargai orang lain beragama yang berbeda dari dirinya. Kemudian jati diri itu tadi yang identitas saya sebutkan sebelumnya, maaf tadi terbalik ya bunda ya. Kemudian literasi dan STEM, bagaimana memicu. Tadi sebelumnya di slide sebelumnya juga dibicarakan buku sahabat anak. Nah, itu salah satu pemicunya. Yang kedua adalah alat bermain dan persiapan permainan yang Bapak Ibu dan Ayah Bunda lakukan di rumah untuk memicu dia, mematik dia, meloncatkan ocehan-ocehan dan kata-katanya yang keluar dari out of the book kata orang. Dia keluar celotehan-celotehan ajaibnya anak-anak itu. Kalau saya bilang mukjizatnya, kadang lebih dewasa kata-kata itu keluar dari umurnya sehingga kita terduduk dan terdiam mendengar dia berkata. Nah, itu yang kita picu di dalam kelas. Jadi kelas jangan menjadi sebuah ruangan yang mengerikan, jangan menjadi sebuah ruangan yang membuat anak tidak tentram, dan jangan membuat sekali-kali ruangan sekolah Anda menjadi menakutkan bagi anak. Buatlah dia happy, buatlah dia senang dan sangat merindukan ruang sekolah itu, ayah bunda ya. Tentu ini dengan trik dan pengalaman belajar kita selama menjadi pendidik PAUD. Ini kita bahas satu persatu. Kita bahas tadi sudah capaian pembelajaran untuk nilai agama dan moral. Hampir sama kan ayah bunda dengan K13, di mana nilai agama dan moral di K13 itu kita poinkan 1.1, 1.2, dia mengenal agamanya, 1.2 dia mengenal Tuhannya, 1.3 dia menjalankan ibadah agamanya, terus dia membaca doa-doa pendek, itu satu sama, hampir sama semuanya. Itu tidak lain menuju kepada membentuk karakter anak. Nah, pada capaian pembelajaran jati diri itu diharapkan anak diberikan suasana yang sangat happy, sangat senang, sehingga perkembangannya di kelas menciptakan anak bangga dengan
identitasnya, bangga dengan keluarganya, bangga dengan ayah dan bundanya, apapun itu profesinya, sehingga nanti timbul rasa sayang dan menghargai. Kemudian bangga dengan sekolahnya, bangga dengan lingkungannya, keluarga dan agamanya, karena nanti kita akan menjumpai dari capaian pembelajaran ini, outcome-nya adalah dia mempunyai rasa percaya diri dan mampu bersaing global, bahwa dia mengagungkan apa yang dia punya, mensyukuri apa yang dia dapat, dan menjaga serta merawatnya, dan tidak mau membuangnya begitu saja atau menghancurkannya. Dan kemanapun dia pergi di dunia ini, dia bisa memahami kebinekaan global. Nah, ini untuk kesiapan anak nanti di SD akan bertemu beraneka ragam teman, agama, suku, dan ras. Nah, kedepannya juga semakin besar peluang, apalagi kita Tanjung Pinang, Kepri berada di kota strategis perbatasan. Kita akan berjumpa, anak-anak kita tidak menutup kemungkinan di masa depan akan bekerja ke luar negeri, berjumpa dengan saudara-saudaranya serumpun, berjumpa dengan etnis-etnis lain, dan mereka sudah mengetahuinya dari dini, dan dia siap menangkal apapun yang tidak dapat dipertukarkan, seperti identitasnya, jiwa raganya, kenegaraannya dengan benda yang berharga sekalipun. Itu Bunda. Nah, ini capaian pembelajaran literasi dan numerasi. Ini hampir sama tadi ya Bunda. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawanku pejuang PAUD yang kucintai, terutama di Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, umumnya Indonesia, bahwa untuk literasi dan numerasi itu, kalau saya umpamakan gak usah jauh-jauh, buku bacaan-bacaan yang berbahan dan bermateri untuk pengajaran anak itu cukup diberikan kepada anak, tumbuhkan rasa sayangnya dan lain-lain, atau juga memunculkan lagi permainan-permainan, media-media edukatif, media-media teknologi, media-media visual yang sekarang sangat berkembang, yang mungkin 10-20 tahun akan datang juga akan terjadi perubahan. Tapi yang zaman sekarang kita kenal smartphone, Android, dan segala macam ini sudah mereka bisa nikmati di sekolah. Jadi kita dari pendidik PAUD di fase fondasi ini, segala hal yang nanti akan dihadapi anak di masa datang kita sudah kenalkan di sekolah kita. Jadi jangan tabu lagi, nanti tidak boleh ya bawa HP ke sekolah. Silakan bawa HP Bunda, tapi diajarkan mereka kalau memang mereka punya. Tapi kalau mereka tidak punya ya juga tidak dipaksakan. Kalau salah satu yang punya silakan dibawa, tapi guru menjelaskan handphone itu fungsinya apa, untuk apa, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana dia bisa dapat itu jaringan internet, dan apa waktu penggunaan handphonenya. Dan bahkan mungkin lebih bisa kita kulik lagi, dia bisa bercerita di handphonenya dan bisa menjadikan buku-buku cerita atau story-story yang dia bisa kembangkan. Dan kita bisa jadikan anak kita cikal bakal peduli digital dari dini, sehingga apapun pengaruh jelek yang ada di dalam Android ini bisa dihadapi dari dini, ibunda sekalian. Nah, itulah mungkin Bunda sedikit tentang implementasi kurikulum merdeka di PAUD. Mau tidak mau kita harus bersiap dan menuju ke era perubahan baru, kurikulum merdeka. Nah, sebagai penutup dari YouTube ini, maka saya mengucapkan teruslah kita menggali ilmu kita. Tidak ada yang ibaratnya sudah penuh,
Kita harapkan kita semua selalu mencari yang terbaru, yang terbaik, dan yang memperbaharui kemampuan-kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan jaminan pembelajaran yang berkualitas di PAUD. Salam bahagia Bunda, Banda bersemua, teruslah bersemangat untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang berkualitas. Ingat 13 tahun ke depan Indonesia yang dijadikan, yang kita canangkan bersama, yang kita impikan, Indonesia Golden Age, akan kita raih secara bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini ya Ayah Bunda, sehingga kami terus bersemangat untuk membuat channel berikutnya. Selamat mempelajari kurikulum merdeka dan jadikan ladang amal ini benar-benar dari hati nurani kita dan menjamin kita semua dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin.